semua malam yang ada di jagat semesta ini, Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Sampai dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Kenapa? Ya karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Maka apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti mulia. Dan Al-Quran itu punya hak syafaat besok di akhirat, punya hak untuk memberikan pembelaan besok di akhirat. Ada orang yang udah diputuskan oleh pengadilan akhirat masuk neraka seperti kerudung hitam itu kalau dibuka itu bukan hanya semiran itu, kupingnya itu tinggian 7. Ada. Kemarin beli tiketnya pakai kapal cekak orang, pakai singlet. Aku dikasih videonya sama Bunda Nulis. Yai jamaah yang jenengan itu tingali ya, wes apa-apa, wes sampean lebih suatu di sini ya. Boleh jadi dia nanti akan masuk surga lebih dulu daripada kita yang terlalu pede masuk surga. Itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata dia cinta Al-Quran, walaupun penampilannya kayak gitu, ternyata dia cinta Al-Quran. Mirip soalnya. Makanya aku kok prososis. Atas Tuhan. Apa tuh anakku dhewe. Karena saya kok ketahui ayu ya. Ngandel apa ya? Yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you semuanya. Doa terbaik untuk kalian semuanya. Kasih sayang dan cinta terindah untuk kalian semuanya. Yang insya Allah bukan hanya bekerja, tapi juga berdakwah, bukan hanya cari cuan, tapi juga berusaha untuk mencari jalan menuju ke surga. Salah satunya melalui jalur sedekah. Sampean mau nyari surga lewat jalur Mbak, HP ini aja diundur. Ya nggak potongan. Mau nyari jalur surga lewat jalur puasa. Nah ini nyai ketutupan HP. Mau cari surga lewat jalur haji, ya jalur surga paling mudah melalui jalur ngaji dan bersedekah. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing dan ditolong Allah untuk makin giat ngajinya, makin mudah jalan sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'ili fi kitabihil azizil karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bunda Nuris bersama Majelis Zikir Ilham, juga Raudhatul Jannah, juga yang tadi melantunkan nada sholawat, dan pas saya datang lagunya jublek suwung Al-Istiqomah yang anggotanya generasi tahun 80-an, tapi cantik-cantik, serta teman-teman BNI yang luar biasa. Mari kita awali ngaji hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, salafus sholihin, para aulia, para anbiya, mursalin, para ulama, salafus sholihin, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan ngaji hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Berikutnya nanti kita baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian kita baca suratul Fatihah seperti biasa. Pas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya diijabahi oleh Allah. Hajat-hajat, harapan, cita-cita yang baik dunia akhirat semoga dikabulkan oleh Allah. Kita yang lagi sakit, apapun penyakitnya, dhahiran wa batinan, atau mungkin ada keluarga kita yang sedang diuji dengan sakit, barokahnya majelis hari ini, barokahnya doa kita berjamaah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, semoga segera disembuhkan penyakitnya, dijadikan sehat wa afiat fi taatillah. Kemudian yang lagi sedih, susah, gelisah, punya masalah apapun, semoga segera digembirakan dan dibahagiakan. Yang lagi berkebutuhan, yang lagi kekurangan, semoga segera dipenuhi dan dicukupkan. Yang lagi keberatan, nanggung beban apapun, semoga dikuatkan dan diringankan. Amin. Yang lagi apalagi, pokoknya
yang lagi macet, seret, kesulitan apapun masalahnya, semoga diberi jalan keluar dan dimudahkan. Yang masih punya tanggungan, beban-beban hutang sebelum ajalnya tiba, semoga dimudahkan untuk bisa membereskan dan melunasinya. Ya Allah, karuniakan kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini kehidupan yang penuh barokah, keluarga yang sakinah, yang sedang menunggu datangnya jodoh terbaik, mudah-mudahan dipertemukan jodoh terbaik dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongannya orang-orang yang disyafaati Rasulullah, tergolong orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhirat. Basmalah 21 kali dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang menjadi harapan, keinginan, hajat-hajat panjenengan semua diijabah oleh Allah. Hajat yang diijabah oleh Allah itu jangan diharapkan segera dan cepat panjenengan dapat. Boleh jadi ditunda sama Allah, boleh jadi gak dikasihkan sekaligus tapi secara bertahap, atau bahkan gak dikasihkan Allah di dunia ini tapi dijadikan sebagai tabungan anugerah, tabungan hadiah yang akan dikasihkan panjenengan besok di surga. Orang kalau berdoa segera diijabah Allah, begitu doa langsung dikasih sama Allah, itu belum tentu disayang sama Allah. Boleh jadi karena saking bencinya Allah, dah langsung dikasih daripada kakean cangkem. Ini nanti kalau nggak dikasih berminil. Tapi Allah memerintah kepada para malaikat, para malaikat, ajibu, udah kasih itu. Orang yang doa itu kasih aja. Fa inni aqrihu an asma'a syautah. Aku benci dengerin suaranya. Wes nanti kayak aku benci krungu suaranya. Karena kalau doa, ya Allah, aku minta duit kok langsung dikasih, jangan buru-buru seneng. Belum tentu itu Allah sayang sama kita. Boleh jadi saking gendernya Allah sama kita. Tapi kita harus selalu berhusnudzon. Yang penting kita lakukan, yang kita lakukan itu baik dan benar.
pasti Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Para jamaah, hari ini alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya saya nyambangi rumah saya yang di Hongkong, karena di antara para dai, para penceramah yang datang ke Hongkong, mungkin Abah Hamzah paling sering, sehingga jamaahnya udah mulai pada bosan. Betul ya? Alhamdulillah, berarti aku ini termasuk tipikal orang yang kangen ya. Kalau sampean aja kangen sama aku, apalagi aku malah lebih kangen banget sama kamu. Ini ada beberapa wajah lama yang sudah tidak asing bagi saya, terutama yang duduknya di bagian depan sendiri. Ini wajah-wajah yang gak asing, mudah-mudahan kelak di akhirat masih bisa saya kenali. Harapan kita bukan hanya kumpul dan bersaudara di dunia saja, tapi sampai kelak di akhirat nanti. Salah satu cara ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan agar gak lepas sampai ke akhirat, satu melalui jalur majelis ilmu seperti ini. Karena Nabi menyatakan, man ro'ani dakhalal jannah, wa man ro'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah, man sofahani dakhalal jannah, wa man sofahani dakhalal jannah, man ta'allama bi dakhalal jannah, wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Oke, ini sampai selesai, nanti saya pakai bahasa Arab terus. Siapa yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Ila yaumil qiyamah. Siapa yang pernah belajar bersama aku, siapa yang pernah ngaji dengan aku, maka dia masuk surga. Dan siapa orang yang pernah ngaji dengan orang yang pernah ngaji bersama aku, maka dia masuk surga. Ini jalur terus nyambung sampai hari kiamat. Artinya gini, orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan iman masuk surga. Siapa mereka? Para sahabat yang merupakan murid langsung dari Rasulullah. Kemudian siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, muridnya sahabat namanya tabi'in. Ini melihat sahabat melihat Rasulullah dalam keadaan iman. Muridnya sahabat namanya tabi'in, berjabat tangan dengan sahabat, ngaji dengan sahabat, yang sahabat itu berjabat tangan dan ngaji bersama dengan Rasulullah, masuk surga. Terus tabi'in punya murid, tabi'in terus sampai kepada para ulama, sampai kepada para kiai, sampai kepada kita hari ini. Insya Allah orang yang menempuh jalur ngaji yang ada sanadnya sampai kepada Rasulullah, insya Allah semuanya masuk surga. Nah, cuma jadwalnya masuk surga itu yang gak bareng. Ada yang sabiqunal awwalun, masuk surganya duluan, jadwalnya awal, termasuk saya. Ada yang belakangan. Nah, melalui jalur majelis ilmu diharapkan kita ada ikatan. Jadi kumpulnya bukan hanya di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat. Makanya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang besok saya kenali di akhirat. Wajah-wajah kita semuanya adalah wajah-wajah yang dikenali oleh Rasulullah SAW untuk diberikan syafaat. Hari ini kita menghormat, kita niat memperingati dan menghormat
kelahiran manusia agung, pemimpin agung, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di mana-mana sampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi itu bukan hanya wajib saja hukumnya, tapi sangat amat wajib sekali. Kenapa? Karena kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan jagat raya semesta ini. Semuanya yang diciptakan Allah itu karena Nabi Muhammad. Ringkesnya, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya, termasuk kita manusia. Gak akan ada alam dunia, gak akan ada alam barzakh, gak akan ada surga kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dan memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memang Nabi Muhammad dilahirkannya di bulan Rabiul Awal, tapi untuk memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Kalau bisa memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Jadi supaya penceramah-penceramah itu nggak nganggur. Sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung bagi kita, yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang prima, teladan yang lengkap dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, tuntunan-tuntunan dari Rasulullah itu dituangkan dalam wadah yang namanya agama. Saya hanya akan cerita saja, mengulang dari apa yang sering saya sampaikan biar sampeyan tambah hafal. Nah, secara umum agama itu ada dua. Pertama disebut agama samawi. Kalau sampeyan bilangnya agama langit, bukan jalur langit. Agama samawi itu agama langit, reveal of religion. Aku nggak ngerti artinya. Agama langit. Yang kedua, agama ardi atau agama bumi, earth of religion or natural of religion. Agama samawi atau agama langit itu apa saja? Ya, agama-agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, yang pada intinya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Yuk bareng, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Itu agama samawi.
dibawa oleh para rasul utusan Allah, diterima melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agama samawi. Contohnya kayak agama Yahudi yang asli, Yahudi yang asli, terus Nasrani yang asli, di mana pemeluknya disebut Ahlul Kitab. Beda dengan yang sudah mengalami banyak perubahan akhir-akhir itu. Dan agama samawi itu disempurnakan dengan agama Islam yang wajib kita yakini bahwa Islam adalah agama yang hak dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak dan diridhoi Allah adalah Islam sebagai penyempurna dari semua agama samawi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau agama ardi itu agama budaya, agama bumi. Apa saja? Ya semua agama selain yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah itu masuk kategori agama ardi, agama bumi. Banyak banget jenis-jenis agama, apalagi di Indonesia, tambah dengan aliran-aliran kepercayaan macam-macam. Mungkin di daerah panjenengan, di daerah sampean ada beberapa kepercayaan-kepercayaan yang masih ada, itu kejawen, Purwo Kayul, ada iya Darmo Gandul, kasih Darmo. Nanti kalau nggak ada Darmonya cuma gandul-gandul. Banyak banget itu, dan semua agama itu punya Tuhan. Kita umat beragama Islam wajib mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang beragama Kristen misalnya, itu Tuhannya disebut Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, 3 dalam kesatuan. Kalau umat Hindu itu punya Tuhan namanya Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Umat Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Ini sekedar nambah wawasan saja. Konghucu di Indonesia diresmikan dan disahkan melalui undang-undang. Ada saudara kita yang beragama Konghucu, itu Tuhannya namanya Huang Tian. Kita tahu gak kira-kira? Iya, Tuhannya orang Konghucu itu namanya Huang Tian. Itu. Hah? Kalau ada lagi di Jepang itu agama Shinto, ya itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomikami. Itu aku mau coba. Arigato. Enggak, itu bener. Amaterasu Ohomikami. Ini punya anak namanya Nimikino Mikoto. Anaknya laki-laki, terus anaknya perempuan namanya Nimimi no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Makanya sekarang kaisar Jepang itu namanya Kaisar Hirohito. Punya anak lagi sekarang Naruto, Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Qur'an. Kalau agama Kristen, kitab sucinya Injil atau Bible. Ini banyak, ini ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Lukas, Barnabas, Markus, Matius, Yohanes, macam-macam.
yo diceritani ya. Terus kalau umat Hindu itu kitab sucinya Weda. Kalau umat Buddha kitab sucinya Tripitaka. Kalau umat Konghucu itu kitab sucinya Sisu. Sisu kok susu? Sisu sama Wuiji. Orang Shinto itu kitab sucinya namanya Nahonja sama Nihongi Yiniski. Onishini Yiniski. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah yang terbaik. Wajib meyakini karena itu bagian dari rukun iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sering saya sampaikan, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Insya Allah hari ini kita juga mengaitkan diri kita dengan Al-Quran, sehingga hari ini dan seterusnya kita termasuk orang-orang yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Coba perhatikan, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari miliaran bahkan triliunan malaikat, malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Miliaran bahkan triliunan malaikat, itu yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Menjadi pimpinannya malaikat, komandannya malaikat, disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, penerima Al-Quran. Diturunkannya pada bulan Ramadan, maka dari semua bulan 12 bulan itu, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Bulan itu ada 12. Yang paling mulia ya bulan Ramadan, karena di Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan sekaligus pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka dari semua malam yang ada di jagat semesta ini, Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Sampai dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Kenapa? Ya karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Maka apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti mulia. Dan Al-Quran itu punya hak syafaat besok di akhirat, punya hak untuk memberikan pembelaan besok di akhirat. Ada orang yang udah diputuskan oleh pengadilan akhirat masuk neraka seperti kerudung hitam itu. Itu kalau dibuka itu bukan hanya semiran itu, kupingnya itu tinggian 7. Ada. Kemarin beli tiketnya pakai kapal cekak orang, pakai singlet. Aku dikasih videonya sama Bunda Nulis. Yai jamaah yang jenengan itu tingali ya, wes apa-apa, wes sampean lebih suatu di sini ya. Boleh jadi dia nanti akan masuk surga lebih dulu daripada kita yang terlalu pede masuk surga. Itu loh.